Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Teman Indigo. Cerita ini ditulis oleh Wulan Purnamasari. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Teman Indigo. 1, 2, 3. Selamat Hari Ibu. Mama senang ketika melihat anak tunggal serta suaminya memberikan hal tak terduga. Mama menutup mulutnya, tanda tidak percaya apa yang dilihatnya. Terlihat ada kursi dan meja serta makanan yang terletak di atas meja tersebut. Dengan hiasan sedemikian rupa membuat semuanya terlihat spesial. Kenan memeluk mamanya dengan sayang, wanita yang begitu berjasa dalam hidupnya. Walaupun mamanya sering mengomeli dirinya, ia tetap sayang. Mama ngomel juga karena sayang kepadanya. Ibu adalah permata berharga. Kenan pun melepaskan pelukannya dari bunda yang menoleh ke arah ayahnya. Seolah mengerti kode dari sang ayah, Kenan pun mengambil alih kue yang sedari tadi dipegang oleh ayahnya. Ayah memeluk istrinya penuh sayang. Begitu erat pelukannya, ayah mencium kening mama dengan penuh perasaan, membelai rambut mama dengan lembut. Selamat Hari Ibu sayang. Kenan pun dengan refleks menjauh, orang tuanya ini sedang dilanda kasmaran menurutnya, sehingga lupa kalau masih ada dirinya. Padahal Kenan ingin mengungkapkan perasaannya pada mama, tapi ia memilih untuk mengalah. Biarkan papa bersama mama sebentar, nanti akan tiba gilirannya, akan ia balas dengan waktu yang lama dengan mamanya. Kenan yang ganteng jadi tersisihkan karena papa. Ucapnya dramatis, tapi dengan sungguh ia bahagia melihat kedua orang tuanya yang saling mencintai. Hari ini para siswa kembali menjalani rutinitas seperti biasa, yaitu sekolah. Kemarin saat Hari Ibu, mereka sengaja diliburkan. Alasannya agar bisa menghabiskan waktu bersama keluarga. Para siswa sangat senang hal itu. Di saat semuanya kembali bersekolah, Vero sama sekali tidak memunculkan batang hidungnya hari ini. Kenan jadi bingung mencarinya. Kemana anak itu sebenarnya? Padahal hari ini mereka ada ulangan matematika yang sulitnya naudzubillah. Vero kemana ya? Tanya Ray yang sedang sandaran di dinding. Kenan, Ray dan Titan kini sedang berada di kantin. Setelah ulangan matematika yang membuat otak mereka mendidih, mereka langsung ke kantin setelah bel istirahat. Gak kirim surat juga tuh anak. Alpha poin 25. Ditambah ulangan matik. Dia bisa ngerjain ulangan sendiri ntar di kantor. Mana soalnya susah banget lagi. Kagak bisa nyontek dah. Kenan yang sedari tadi hanya diam, tengah memikirkan kemana anak itu. Apakah anak itu sakit? Tapi tidak mungkin. Batin Kenan bukan karena sakit Vero jadi tidak masuk. Pasti ada alasan lain. Kenan mencoba berpikir, kemudian ia teringat akan sesuatu dan firasatnya mengatakan bahwa itu sebabnya. Kemarin Hari Ibu, Vero tinggal sendiri, orang tuanya jarang berada di rumah. Papa dan mamanya jika bertemu selalu bertengkar. Mamanya susah dihubungi karena sudah punya pasangan lagi. Hari ini Vero tidak masuk tanpa surat. Pulang sekolah kita jenguk Vero yuk. Gue gak bisa kayaknya, soalnya hari ini nyokap traktir makan-makan. Gue juga hari ini udah ada janji sama Gena. Mendengar jawaban kedua temannya itu, Kenan hanya mendengus pasrah. Mengapa susah sekali untuk mereka meluangkan sedikit waktu untuk teman sendiri? Kenan tidak tahu yang sekarang ini yang ia pikirkan hanya Vero yang menghilang tanpa kabar.
Kenan sudah berdiri di depan pintu rumah Vero. Sepulang sekolah ia langsung menuju rumah ini. Berkali-kali ia memencet bel serta mengucap salam, tetapi pintu tak kunjung dibuka. Entah yang keberapa kali ia memencet bel, akhirnya terbuka juga pintu yang tertutup itu. Wanita parubaya yang memakai celemek pun terlihat. Nampaknya itu adalah asisten rumah tangga di rumah Vero. Veronya ada? Ada, Den, masuk aja. Dan Vero ada di kamar. Kenan pun berjalan masuk menuju kamar Vero. Setibanya di sana, kamar Vero tidak terkunci. Kenan pun langsung masuk dan melihat Vero yang sedang tertidur di atas ranjangnya. "Woi, bangun! Jam segini masih tidur lu, mantap jiwa!" Lelaki yang merasa tubuhnya terguncang itu langsung menyipitkan matanya begitu cahaya menembus manik matanya. Terlihat Kenan yang membuka gorden kamarnya itu. Vero mencoba bangun, tetapi rasa sakit di kepalanya langsung menyerang. Ia menyandarkan tubuhnya ke kepala ranjang, memijit pelipisnya pelan. "Kenapa gak sekolah?" tanya Kenan ketika ia sudah duduk di pinggir ranjang Vero. Sedangkan yang ditanya masih diam sambil memijit pelipisnya. Beberapa menit terlewatkan, tetapi lelaki itu tidak kunjung mengeluarkan suara. Klub. Kenan sedikit terhenyak dengan jawaban dari mulut Vero. Untuk apa dan kenapa Vero sampai ke tempat itu? "Ngapain?" "Numpang lewat. Ya minumlah." Kenan sudah bisa menebak, tapi tidak seharusnya ia melampiaskan rasa kecewanya ke hal seperti itu, bukan? "Lu gila lu? Gua mau mandi." Vero kemudian berjalan ke arah kamar mandi, masih dengan rasa pusing di kepalanya. Kenan sungguh tak percaya hal ini. Ia tahu Vero tidak baik-baik saja, tapi tidak seharusnya cowok itu ke sana. Vero bisa datang padanya jika lelaki itu butuh tempat untuk meluapkan keluh kesahnya. Kenan masih duduk menunggu Vero keluar dari kamar mandi. Cukup lama Vero berada di sana, tapi Kenan tetap menunggu. Ia ingin menanyakan pasti alasan Vero pergi ke tempat itu. Vero keluar dengan handuk tergantung di lehernya. Kini wajahnya terlihat segar dari sebelumnya. Cowok itu duduk menghadap ke arah Kenan. "Ngapain kesini?" Kenan terdiam sejenak yang memandangi lelaki itu dengan pandangan yang susah dideskripsikan. "Jangan natap gue kayak gitu, jatuh cinta baru tahu lu." "Kenapa ke sana?" Kepala Vero terangkat melihat wajah Kenan. Alisnya terangkat, kemudian setelahnya memalingkan wajahnya ke arah lain. "Dibilangin minum. Kenapa?" Kenapa mulu lu?" Vero berdiri kemudian menghadap ke cermin yang ada di pintu lemari. Ia mengamati wajahnya yang begitu letih dengan keadaan ini. Ia tak sanggup menahannya sendiri, tapi siapa yang dapat membantunya selain dirinya sendiri? "Roh, lu gak ngerti, Nan. Gue sakit. Hati gue hancur. Perih, Nan. Gue gak tahu gue ini siapa. Semua orang gak ada yang peduli sama gue." Matanya berair. Ia sudah tidak lagi dapat menahan. Air mata itu pun meluncur bebas di pipinya. "Mereka anggap gue apa? Gue itu seolah gak diinginkan kehadirannya. Kemarin pas hari ibu gue nelpon nyokap tapi gak diangkat, padahal gue cuma mau ngucapin selamat hari ibu." Ia menyesali dirinya sendiri yang cengeng. Ia sudah tidak kuat menahan semuanya. Berulang kali gue telepon, hasilnya tetap sama, gak diangkat. Cuma suara operator yang gue dengar. Akhirnya gue SMS dia, ngucapin selamat hari ibu dan segala sesuatu yang baik buat dia. Tapi sama aja, tetap gak ada balasan. Gue terlalu bodoh. Gue lupa kalau gue bukan siapa-siapa. Ia berharap dengan menceritakan ini ada sedikit rasa lega, tapi semua itu tidak bisa diingkari. Ia tetap merasa sesak. Kenan berjalan mendekati Vero.
menepuk pundak lelaki itu, mencoba memberi kekuatan untuk bersabar akan semua cobaan hidup. Gemalonan, gue cengeng. Ia menertawakan kepedihan yang dirasakannya sehingga membuatnya meneteskan air mata. Kenan menggeleng, apa yang dikatakan Vero itu tidak benar. Semua orang pasti menangis, laki-laki juga manusia. Jika mereka menangis bukan berarti mereka benci, tetapi beban yang mereka rasakan sudah tidak sanggup mereka pikul. Sudah terlalu sakit untuk dirasakan. Gue bakal selalu ada buat lu, Ro. Jam kosong seperti ini, Inara sangat merasa bosan. Teman-teman di kelasnya saling bercerita satu sama lain dan ada juga yang sengaja ke kantin. Inara hanya duduk di tempatnya membaca novel sembari menyumpalkan handset di kedua telinganya. Sedangkan Asya yang berada di sampingnya memainkan sosial medianya. Merasa bosan membaca novel, Inara membuka sosial media juga yang ada di ponselnya. Sebelumnya ia membuka aplikasi chatnya. Terlihat di sana ada pesan yang belum ia baca dan itu dari Kenan. Dan pesan itu terkirim beberapa saat lalu. Inara membuka chatroomnya dengan Kenan. Makan di kantin bareng yuk. Inara cukup terkejut melihat chat itu dari Kenan. Anak itu mengajaknya makan di kantin bersama. Sungguh di luar dugaan dan tak terduga. Ada rasa gentar terselip di dada Inara membaca pesan tersebut. Entah mengapa melihat pesan dari Kenan membuat dadanya berdegup, apalagi saat di dekat lelaki itu. Ia tidak bisa mengontrol detak jantungnya yang berdegup cepat. Kedua kalinya Inara hanya membaca pesan itu menutup chatroomnya dengan Kenan. Toh nanti di kantin akan ketemu juga. Inara kemudian membuka sosial media lainnya. Sedang asik-asiknya mendengarkan musik sambil memainkan ponsel, tiba-tiba ada yang menggoyangkan tangannya. Inara menoleh ke arah Asya yang tadi menggoyangkan tangannya. Asya memberi kode untuk Inara menghadap ke depan. Saat Inara mengalihkan pandangan seperti yang dikode Asya, untuk kedua kalinya lagi hal ini tidak terduga. Kenan duduk di kursi yang ada di depannya dan menghadap ke arah Inara. Kenan tersenyum melihat gadis itu. Alis Inara hanya mengerut dengan kehadiran Kenan yang tidak pernah dipikirkannya. Kenan berpindah ke sampingnya, tepatnya duduk di kursi Asya. Inara pun tidak tahu kemana Asya, anak itu tiba-tiba hilang saja. Inara mengedarkan pandangannya ke penjuru kelas, tetapi anak perempuan itu tidak ada. Inara kembali menatap Kenan yang kini sudah ada di sampingnya. Lelaki itu masih menatapnya juga dengan senyum yang tidak pudar sedari tadi. Inara membalas senyum itu kikuk, dadanya berdegup kuat dari sebelumnya. Tak disangka Kenan mengambil sebelah handset yang ada di telinga Inara lalu memasangnya juga di telinganya. Lagu yang mengalun begitu pas dengan keadaan sekarang ini. Kenan bersenandung kecil mengikuti nada lagu yang didengarkannya. Nafas Inara tercekat, jaraknya dengan Kenan kini sangat dekat. Lengan mereka sampai bersentuhan, itu membuat Inara merasa jantungnya kini beritme lebih cepat. Ia menjadi kaku untuk bergerak, sedangkan Kenan sungguh terlihat santai sekali. Padahal di dalam dadanya juga merasakan gejolak yang sama. Terdengar bunyi bel istirahat, Kenan pun melepaskan handsetnya dan berdiri. Inara langsung menatap Kenan yang bergerak menjauh darinya. Ke kantin yuk. Inara mengangguk dan menyimpan handsetnya di dalam tasnya. Sedangkan ponselnya ia bawa. Mereka berdua berjalan beriringan menuju kantin. Tidak ada suara yang keluar dari mulut keduanya. Mereka sibuk merasakan gejolak di dada masing-masing. Apa yang dirasakan kini sungguhlah berbeda. Secepat itukah? Sesampainya di kantin, Kenan langsung mengajak Inara bergabung dengan teman-temannya yang sudah terlebih dahulu di kantin. Inara pun melihat ada Asya juga di sana. Ia sedikit bingung kenapa Asya bisa berada di sana bersama 3 temannya. Aduh, pada bawa doi masing-masing.
Kita berdua kapan, Ray? Ujar Titan begitu Inara dan Kenan sampai di meja mereka. Asya menoleh dan mendapati yang datang bersama Kenan. Ia sudah tidak kaget lagi melihat Kenan dengan Inara, karena ia tahu Inara menatap Asya juga. Pandangan bertanya dilemparkan pada Asya. Asya pun menjawab, "Nanti," tapi tanpa bersuara. Maksudnya nanti ia akan menjelaskan mengapa ia bisa berada di sana. Asya tahu apa yang akan ditanyakan Inara. Kita, lo aja keles. Gue tahu sombong lu sekarang udah punya doi. Di sini hanya Titan yang sepertinya tidak punya gandengan. Ia sungguh mengasihani dirinya sendiri, dikepung oleh orang-orang yang tidak sendiri. Lihat aja nanti gue punya doi, kaget semua lu pada. Bodoh amat Tan. Syah, kita cari tempat lain aja yuk. Gak enak di sini, banyak nyamuk. Gue lempar juga lu, ucap Titan dengan botol kecap di tangannya hendak melempar Vero. Tetapi setelahnya botol kecap itu ia letakkan lagi di tempatnya. Mana mungkin Titan tega melemparkan kecap pada temannya sendiri. Inara hanya diam sedari tadi. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Kenan yang menyadari itu langsung merangkul Inara. Gadis itu sedikit menegang ketika tangan Kenan melingkar di bahunya. Relax, nggak gigit kok. Inara mengangguk, tidak tahu apa yang harus dilakukannya kini. Diam adalah yang terbaik menurutnya. Lo Inara kan yang indigo itu? Tanya Ray. Tiba-tiba Inara menatap lelaki itu lalu mengangguk. Kenan tidak terkejut mendengar Inara indigo karena ia sudah tahu dari Asya yang bercerita padanya. Sama dong sama Kenan. Inara tidak terkejut mendengar dirinya sama dengan Kenan karena ia sudah tahu kalau Kenan indigo juga. Gue duluan ke kelas deh. Titan kemudian berjalan meninggalkan kantin, begitu juga dengan Ray. Ia bilang ingin bertemu dengan Kena. Kini sisalah mereka berdua, Kenan dan Inara. Terjadi hening beberapa saat, kembali merasakan hal berbeda. Tapi dengan cepat Kenan dapat menguasai suasana. Mau makan apa? Roti aja, bentar lagi masuk. Dengan cepat Kenan membelikan roti untuknya. Tak lama Kenan kembali dengan 2 roti di tangannya. Satu ia berikan kepada Inara. Saat Inara hendak mengeluarkan uang dari sakunya, Kenan langsung mencegahnya. Lu mau apa? Gak usah diganti uang gue. Kan lagian gue yang ngajak ke kantin. Tak terasa, bel kembali berbunyi menandakan bahwa ini jam pelajaran selanjutnya. Inara dan Kenan pun berjalan bersama meninggalkan kantin. Nanti pulang sama siapa? Dijemput bokap. Pulang sama gue aja gimana? Inara terlihat berpikir kemudian mengangguk menerima ajakan Kenan. Entah kenapa ia tidak bisa menolaknya. Sungguh sayang jika ditolak. Oke, sampai ketemu nanti ya. Kenan pun berlalu melanjutkan langkahnya menuju kelasnya yang tinggal beberapa langkah lagi. Ia tersenyum dan senang dalam hatinya dapat pulang bersama Inara lagi. Inara berjalan masuk ke dalam kelasnya, bibirnya tertarik membentuk senyuman. Tak ia kira hal ini bisa dirasakannya. Vero dan Kenan berjalan masuk ke kelas 10-5 yang tidak jauh dari kelas mereka sendiri. Hanya satu koridor yang akan mereka lewati untuk sampai di kelas itu. Mereka sengaja keluar kelas lebih awal karena guru mereka yang mengajar juga tidak ada. Mereka ke kelas sebelah karena mereka tahu juga kalau guru yang mengajar di kelas itu tidak ada juga. Sesampainya di kelas itu, mereka langsung melangkahkan kaki untuk menghampiri orang yang mereka cari. Vero menghampiri Asya dan Kenan menghampiri Inara. Melihat kedatangan Vero, gadis itu sedikit terkejut. Tanpa basa-basi, Vero langsung mengajak Asya untuk ngobrol berdua di luar kelas, sedangkan Kenan ia biarkan bersama Inara di sana. Vero mengajak Asya duduk di kursi yang memang setiap koridor ada.
Koridor masih terlihat sepi, mengingat ini masih jam pelajaran. Vero menarik napasnya dalam dan mengeluarkannya perlahan. Asya hanya diam menunggu kalimat apa yang akan diucapkan Vero padanya. Ia memandang lapangan yang kini diisi oleh kelas yang sedang pelajaran olahraga. Gue suka sama lu, Syah. Asya terkejut bukan main. Apa yang dikatakan Vero tadi begitu jelas terdengar di telinganya. Ia menatap Vero dengan tatapan bingung dan tidak percaya. Apakah yang didengarnya itu benar? Vero kembali menghela napasnya. Ia tahu ini terlalu cepat, bahkan mereka baru dekat beberapa hari yang lalu. Itu pun karena dirinya bertukar pesan dengan Asya. Tapi entah mengapa ia merasa nyaman dengan Asya, padahal yang mereka tahu mereka baru kenal. Waktu Vero datang bersama Kenan untuk menjenguk Asya, mulai dari situ Vero langsung merasa ia tertarik pada Asya, dan ia yakin perasaannya ini bukan sekedar tertarik. Begitu cepat menaruh hati pada seseorang. Gue tahu apa yang gue bilang barusan belum bisa lo terima karena kita baru dekat. Itu pun dari chat. Bukan tenang itu, Ro. Masalahnya lo terlalu cepat buat naruh hati. Gue takut rasa lo itu cuma sementara karena tertarik dengan gue yang selalu balas chat lo. Gue udah yakin, Syah. Apa yang gue rasain ini bukan sementara atau sekedar tertarik karena lo balas chat gue. Tapi gue ngerasa ini semua berbeda. Gue merasa ada yang peduli sama gue saat dekat sama lo. Asya hanya diam. Ia tidak mengerti. Ia pun tidak tahu perasaannya. Selama ia dekat dengan Vero, belum ada rasa yang membuatnya merasa beda. Semuanya datar. Ia butuh waktu untuk memikirkan hal ini. Gue hanya menyampaikan apa yang gue rasa, Syah. Gue belum bilang gue nembak lo, karena perkataan itu nanti bakal gue ucap saat lo udah siap. Asya tak tahu harus berkata apa. Ia pun bingung. Biarkan dia merasakan dulu semuanya. Vero pun tidak memaksakan gadis itu untuk menyukainya juga, karena semua butuh waktu dan apa yang dikatakannya barusan terlalu dalam waktu singkat. Mungkin Asya sendiri pun belum yakin dengan perasaannya, tapi dengan seiringnya waktu, semua ini akan terbukti kalau ia tidak main-main. Bersama dengan Asya membuat Vero merasa ada yang peduli, membuatnya merasa ada di antara orang-orang. Vero akan berusaha membuat Asya yakin. Gak usah terlalu dipikirin, kita jalanin aja dulu kayak gini. Nanti kalau tiba waktunya ada saat dimana kita saling percaya. Kini koridor mulai ramai. Bel istirahat sudah berbunyi beberapa detik lalu. Vero pun mengajak Asya ke kantin bersama. Gadis itu tidak menolak ajakannya. Ia kira setelah ini gadis itu akan mengabaikannya, ternyata tidak. Masih diam namun tidak menolak. Sesampainya di kantin, Vero mengajak Asya duduk bergabung bersama Titan dan Ray yang sudah berada di sana sebelum Vero keluar dari kelasnya. Siapa, Ro? Asya sepupunya Kenan. Wih, Vero punya gandengan gak pernah bilang. Gue pesan makanan dulu ya. Gue juga dong. Gak ada buat lu. Vero kemudian berlalu menuju kios yang menjual bakso. Asya hanya berdiam diri di sana. Ia tidak kenal dua orang yang ada di depannya ini. Mereka pun sibuk dengan ponsel mereka masing-masing. Selang beberapa menit, Vero kembali dengan dua mangkok bakso di tangannya. Asya berucap terima kasih pada Vero. Kemudian mereka pun menikmati makanan berkuah itu. Setelah mereka sudah selesai makan, tak terduga Kenan datang bersama Inara, bergabung bersama mereka. Inara terlihat terkejut dengan adanya Asya di sana. Inara belum tahu kalau Asya dekat dengan Vero, masih sebagai teman. Dan saat itu pula mulut Titan sang jomblo mulai berkicau melihat temannya yang membawa gandengan masing-masing. Ray memang sendiri di sana, tapi ia juga punya gandengan walaupun saat ini mereka sedang tidak bersama. Malas mendengarkan jomblo berkicau, Vero pun langsung mengajak Asya pergi dari kantin. Tak peduli ocehan Titan untuknya karena pergi begitu saja. Nanti pulang sama gue ya.
ujar Vero saat mereka berjalan melewati koridor kelas lain. Kenapa? Ya mau nganter lu pulang. Jangan anggap ini salah satu rencana gue buat bikin lu punya perasaan sama gue ya. Karena gue mau itu timbul dari diri lo sendiri tanpa paksaan. Dan ajakan gue ini murni tanpa ada maksud terselubung. Asya terkekeh padahal ia tidak memikirkan hal sejauh itu. Kemudian Asya mengangguk tanda menyetujui akan Vero mengantarnya pulang. Gue balik ke kelas ya. Vero kemudian melanjutkan langkahnya sampai di kelasnya sendiri. Asya mengangguk tersenyum melihat Vero yang melangkah menuju kelasnya. Tubuh itu terlihat sangat tegap. Padahal Asya tidak tahu saja kalau di dalamnya sangat rapuh. Kini Inara dan Asya berada di kantin bersama dengan geng Kenan. Tidak ada lagi rasa canggung melingkupi Inara ataupun yang lainnya. Karena akhir-akhir ini mereka sering bertemu bahkan di kantin bersama. Nan, lo nggak mau isi acara pensi? Iya, suara lu kan kece badai. Kenan hanya terkekeh. Suara laki-laki itu memang tidak bisa diingkari. Kenan memang bersuara merdu. Pernah sekali ia bernyanyi di hadapan Ray dan Titan. Oleh karena itu mereka tahu kalau suara Kenan bagus. Tapi ia tidak pernah menyanyi menjadi pengisi di satu acara. Ia biasa bernyanyi untuk menghibur diri sendiri, tidak pernah berpikiran untuk tampil di depan orang banyak. Ia pun tidak mengira kalau suaranya enak didengarkan oleh orang lain. Tadi memang ada pengumuman dari kepala sekolah tentang acara pensi. Acara tersebut merupakan acara turun-temurun yang diadakan setahun sekali. Dan dari anggota OSIS yang mengurus acara juga berkata kalau siapa saja dari siswa di sekolah boleh mengisi acara tersebut. Acara inti dari pensi tersebut adalah pementasan dari ekskul teater yang ada di sekolah. Nyanyi Ginan, bareng Inara tuh. Mendengar namanya disebut, Inara langsung menoleh. Ia bingung kenapa namanya jadi terbawa dalam pembicaraan mereka. Kenan menoleh pada Inara, menatap gadis itu dengan pandangan yang tidak Inara mengerti. Mau nggak nyanyi bareng gue? Cowok itu sangat senang kalau akan bernyanyi dengan Inara. Kalau mereka nyanyi bareng pasti ada latihan dan itu hanya mereka berdua. Dengan waktu yang lumayan lama untuk menyatukan nada musik dan suara mereka. Entah mengapa Kenan senang berlama-lama dengan gadis itu. Gue gak bisa nyanyi. Inara memalingkan wajahnya ke arah lain. Tak mau ditatap lebih lama lagi oleh cowok itu karena rasa di dadanya semakin tak karuan. Gak usah bohong nak, gue pernah denger rekaman lo di HP. Ucap Asya dengan cengiran evilnya. Inara mengerutkan kening. Bagaimana gadis itu bisa mendengar rekamannya ada di ponselnya? Pasti Asya mengambil ponselnya tanpa permisi dan membuka semua aibnya di sana. Suara dia bagus Nan, jangan percaya kalau dia gak bisa nyanyi. Ingin rasanya Inara membekap mulut gadis itu, tapi jarak mereka terlampau jauh. Inara di samping Kenan, sedangkan Asya berada di ujung sana bersama Vero. Inara hanya menghembuskan napasnya gusar. Ia tidak biasa jika harus ditata banyak orang dan untuk berkumpul dengan teman-teman baru kali ini dirasakannya. Ia akan gugup berdiri di atas panggung nanti. Oke, besok kita mulai latihan. Atau enggak hari ini aja? Lelaki itu percaya dengan apa yang dikatakan Asya barusan. Memang seharusnya percaya kalau suara Inara tidak kalah bagus dan enak didengar. Gak ada penolakannya. Sambung Kenan saat Inara hendak membuka mulut mengajukan argumennya. Mulut Inara kembali terkatup setelah mendengar penegasan dari Kenan. Ia pun tidak juga dapat membantah perkataan Kenan, jadi mau tidak mau ia setuju. Inara kini telah sampai di rumahnya. Ketika memasuki rumah, ia langsung menuju ke kamarnya dan berbaring di sana tanpa melepas seragam sekolahnya. Gadis itu masih memikirkan tentang ajakan Kenan, padahal sudah pasti ia akan tampil di acara pensi tersebut. Inara mengambil ponselnya yang berada di dalam tasnya, kemudian mengetikkan pesan untuk orang yang dimaksud. Syah, gue gak bisa. Begitu pesan yang ia kirimkan kepada gadis yang kini menjadi sahabatnya.
Tak lama menunggu, ponselnya berbunyi menandakan ada balasan. Gak bisa apa nyanyi? Gak ada penolakan, lu tetap harus tampil. Inara menghela napas pelan setelah membaca pesan itu. Dirinya dilema. Ia malu dilihat banyak orang, ia tidak biasa. Ingin merilekskan tubuh serta pikirannya, Inara bangun dan masuk ke kamar mandi. Mungkin setelah mandi ia akan merasa rileks kembali. Seusai mandi dan telah berpakaian ala rumah, Inara turun menuju ruang tengah. Ada Bunda dan Kila, ayahnya mungkin masih bekerja. Inara berjalan menghampiri Kila dan Bunda yang sedang menonton TV sambil mengemil. Ia duduk di samping Kila lalu menyambar cemilan dalam toples yang berada di tangan adiknya itu. Dengan spontan Kila menoleh menatap kakaknya yang tiba-tiba sudah berada di sampingnya. Datang-datang main comot aja. Inara tidak menggubris, ia sibuk mengunyah makanan yang berada di dalam mulutnya. Bun, Inara diajak nyanyi ngisi acara pensi tahunan sekolah. Ya bagus dong. Kamu jadi terbuka dengan orang-orang. Jangan tertutup. Nanti malah gak ada yang mau bergaul sama kamu lagi. Kamu dijauhi dulu itu karena kamu yang kurang membuka diri. Ucapan Bunda benar. Kini ia memang harus benar-benar membuka diri. Dulu ia memang kurang bergaul sehingga pikiran orang tentangnya buruk, ditambah ia indigo. Belajar sesuatu yang baru. Kalau kamu hanya berdiam di situ, kapan majunya? Inara memang harus mencobanya. Sepulang sekolah ini mereka berdua akan berlatih untuk yang pertama kalinya. Berlatih di salah satu studio musik yang mereka sewa untuk beberapa jam ke depan. Mereka pun patungan untuk membayar uang sewa tersebut. Awalnya Kenan yang ingin membayar, tetapi Inara berkata kalau mereka berlatih berdua dan Inara juga harus ikut membayarnya. Jadilah mereka di sini sekarang, di ruangan yang menyediakan fasilitas untuk berlatih musik. Kita belum ada diskusi buat nyanyi lagu apa? Ujar Kenan ketika mereka sudah berada di studio yang berada di salah satu kafe yang menyediakan tempat tersebut. Inara balas mengangguk. Mereka memang belum ada membicarakan hendak lagu apa yang ditampilkan nanti saat mengisi acara pensi. Mau nyanyi lagu apa emang? Gue sih terserah aja, lu maunya apa? Ia berjalan menuju piano yang tersedia di sana. Inara diam memikirkan lagu apa yang akan mereka nyanyikan. Ia teringat akan satu lagu akhir-akhir ini yang sering didengarkan bahkan dinyanyikannya. Dan juga ia suka sekali dengan salah satu penyanyi yang menyanyikan lagu itu. I'm gonna lose you? Ucap Inara dengan nada bertanya menoleh ke arah Kenan yang duduk di balik piano. Kenan yang sedang bermain piano langsung menatap Inara. Sejenak ia menatap gadis itu lalu menganggukkan kepalanya. Ia berjalan mendekat ke arah Inara dan duduk di kursi yang juga ada di samping Inara. Akustik, lu main gitar? Gadis itu berdiri dari duduknya lalu kembali duduk di atas alat musik yang berbentuk persegi panjang itu, yang dimainkannya dengan dipukul dengan telapak tangan. Kenan menatap Inara heran kenapa gadis itu berpindah duduk yang tadinya bersebelahan dengannya. Kini gadis itu berada jauh darinya, sebenarnya tidak jauh. Tapi tetap saja gadis itu tidak di sampingnya lagi. Gak main kajon? Cowok itu menaikkan sebelah alisnya. Ia tidak menyangka Inara dapat bermain musik juga. Cewek itu memang tidak bisa ditebak olehnya. Sedetik kemudian Kenan mengangguk. Mereka pun memulai latihan mereka untuk hari ini. Lu main musiknya jago juga, puji Kenan kepada Inara ketika mereka sudah berjalan keluar kafe yang menyediakan studio tempat mereka tadi. Bokap yang ngajarin. Bokap lu suka musik ya? Bisa main musik apa aja? Inara mengangguk. Ayahnya memang suka musik dan itu membuatnya menjadi suka musik juga, dan ia diajari oleh ayahnya bermain banyak alat musik. Sedangkan Kila tidak terlalu tertarik pada musik seperti dirinya. Piano, gitar, kajon, dan yang sekarang lagi ditekuni drum. Lu bisa main drum? Dirinya saja hanya bisa bermain gitar dan piano, itu pun dirinya les di tempat musik.
Di keluarganya tidak ada yang bisa bermain musik. Drum band. Kenan tercengang dengan jawaban Inara. Enggak, bercanda kok. Gue emang lagi latihan main drum. Kini keduanya telah berada di parkiran. Kenan memasang helmnya. Begitu juga Inara. Setelah itu mereka meninggalkan kafe tersebut, berjalan menuju pulang ke rumah. Satu lagi yang hari ini Kenan tahu dari gadis yang kini sedang diboncengnya. Gadis itu juga suka bercanda sama dengannya, dapat mencairkan suasana agar tidak bosan. Kenan suka. Inara memasuki rumahnya hari ini sangat begitu melelahkan. Seharian berada di luar rumah hingga sore. Inara melangkahkan kakinya ke dapur untuk mengambil air putih. Setelah segelas air putih itu habis, ia kembali melangkahkan kakinya untuk menuju kamar. Di ruang tengah ia berpapasan dengan bunda yang keluar dari kamarnya yang berada di lantai dasar rumah. Dari mana, nak? Kok baru pulang sekarang? Gak ngabarin bunda juga? Ujar bunda ketika melihat anaknya yang baru pulang dengan seragam sekolah yang masih terpasang di tubuhnya. Maaf bun, Inara lupa. Tadi habis latihan nyanyi bareng teman. Ia lupa mengabari bundanya karena sangat begitu menikmati latihan hari ini dengan Kenan. Tadi mereka juga sempat mengulang beberapa kali karena Kenan yang selalu salah memetik senar gitar yang tidak sesuai kuncinya. Terkadang cowok itu juga lupa lirik dan terlambat masuk pada nada. Padahal tidak terlalu ketara karena Inara dapat menutupinya. Tetapi lelaki itu merasa tidak enak, jadi ia meminta mengulang terus tiap kali salah sedikit saja. Makanya Inara jadi pulang telat dari jam yang telah mereka sepakati tadi harus pulang jam berapa. Ya udah cepetan mandi, kita bakal ke rumah temen bunda. Ngapain bun, kok Inara ikut juga? Udah ikut aja cepetan. Inara kini telah siap dengan pakaian yang dipilihkan bundanya tadi. Dress selutut berwarna navy yang tidak berlengan. Gaun itu bunda yang membelikan saat mereka sedang berjalan di mall. Rambutnya yang sebahu itu digerai dan dikepang sedikit belakangnya. Inara tidak menaruh poni di bagian wajahnya karena memang ia tidak suka berponi. Dan itu membuat wajahnya yang manis semakin terpampang dengan sedikit polesan natural. Memakai heels yang tingginya hanya 2 cm berwarna senada dengan dressnya, itu lebih menambah kesan manisnya. Inara memandang wajahnya di cermin lalu memoleskan lip gloss soft pink di bibir tipisnya. Sungguh sempurna ia malam ini. Setelah ia merasa puas memandangi dirinya di cermin, ia pun turun dari lantai 2 mendatangi bunda yang sedari tadi memanggil dirinya untuk cepat. Kila nggak ikut? Tanya Inara saat ia sudah sampai di lantai dasar dan melihat adiknya yang santai menonton TV dengan baju santainya. Besok dia ada ulangan harian. Inara juga besok ada ulangan harian bahasa Indonesia. Kenapa Inara disuruh ikut? Ia tidak terima jika dirinya saja yang disuruh berdandan rempong seperti ini. Dengan ulangan harian bahasa Indonesia itu hanya alibinya saja. Agar bunda menyuruhnya tetap tinggal, sebenarnya ia sangat malas ikut. Ia ingin membaca novel yang ia beli kemarin belum sempat ia baca. Kila besok ulangan fisika kakakku sayang, itu tuh sulit. Kila tadi bunda udah telepon bibi buat kesini temenin kamu. Tapi nanti kalau ada yang mencet bel intip dulu ya. Kalau nggak kenal nggak usah dibukain pintu. Mana ada orang besok ulangan malah nonton TV bukannya belajar. Ini belajar kok sambil nonton TV. Kila mengangkat buku tulisnya, Inara hanya memutar bola matanya. Adiknya itu selalu saja ada jawaban tiap kalimat yang diucapkan olehnya. Ya ayo cepet. Kila bunda jalan dulu ya nak, ingat pesan bunda tadi. Kemudian ayah dan bunda berjalan menuju mobil yang akan mereka tumpangi menuju rumah yang akan mereka kunjungi malam ini. Sedangkan Inara masih tertahan di tempatnya. Sendirian di rumah, hati-hati lo ya. Inara menakut-nakuti Kila. Sejurus kemudian ia berlari kecil keluar rumah karena bunda sudah meneriaki namanya. Ih dasar, ada bibi keles bentar lagi.
Kila tidak peduli, ia tetap fokus pada yang ada di TV, sesekali menatap bukunya. Entah pelajaran itu masuk atau tidak ke otaknya, Kila setidaknya belajar. Lama-kelamaan Kila merasa gelisah memikirkan ucapan kakaknya barusan. Ia mengedarkan pandangannya ke seluruh sudut ruangan. Semuanya nampak sepi, membuatnya bergidik mengusap tengkuknya karena merinding. Aduh, Kila takut, Bunda. Setelah beberapa menit berada di jalan, akhirnya mereka dengan selamat sampai tujuan. Rumah yang kini tempat mereka kunjungi sudah ramai, terlihat dari banyaknya kendaraan yang terparkir di depan rumah itu. Rumah ini lebih besar daripada rumah Inara. Gadis itu tidak tahu ini rumah siapa, yang ia tahu ini rumah teman Bunda yang sedang mengadakan perayaan hari jadi pernikahan mereka. Inara tahu karena sempat bertanya pada Bunda saat di jalan tadi. Inara dan kedua orang tuanya pun masuk ke rumah itu saat tiba di dalam. Ruangan ini terlihat lebih ramai daripada yang dilihatnya dari luar tadi. "Risa!" teriak salah satu wanita yang seumuran dengan Bunda. Wanita itu dengan senang memeluk Bunda, yang Inara duga wanita itu adalah teman Bunda yang punya acara ini. "Alhamdulillah ya Diva. Kudoakan kamu dan Nala tetap bahagia seperti ini. Amin ya robbal alamin. Ayo gabung ke sana, bentar lagi acara inti. Ayo Mas Feral, ada suami saya juga di sana, silakan." Ucap teman Bunda yang bernama Diva itu. Kemudian Bunda dan Ayah langsung berjalan ke tempat yang tadi ditunjuk oleh wanita yang seumuran dengan Bunda. Hati Inara mencelos, Bunda ataupun Ayah tidak ada yang mengajaknya. Atau mungkin mengingat ada dirinya pun tidak. Sungguh malang nasibnya, tidak ada orang yang dikenalnya juga di sini. Semuanya orang dewasa. "Kamu Inara kan? Sekarang udah besar ya, tambah cantik," ujar Diva yang masih berada di dekat Inara. Gadis itu tersenyum mengangguk. Ia pun tak tahu orang di hadapannya ini tahu namanya dari mana. "Kamu pasti lupa ya sama Tante. Dulu waktu kamu kecil sama Risa sering kesini kok. Kamu juga sering main sama anak Tante." Lanjut Diva, tetapi Inara hanya tersenyum. Ia pun tidak ingat kalau ia sering bermain ke rumah ini. "Ya udah, kamu biar ditemenin sama anak Tante ya, Nan," panggilnya pada anak laki-laki yang ada beberapa meter dari tempatnya. Merasa terpanggil, anak lelaki itu pun berjalan mendekati mamanya. Inara terkejut begitu melihat anak laki-laki itu mendekat. Sama juga dengan anak lelaki itu. Ia tidak menyangka akan bertemu di sini. Diva pun meninggalkan mereka berdua setelah berucap meminta Kenan untuk menemani Inara. Dengan senang hati Kenan akan menemani gadis itu. "Ternyata orang tua kita saling kenal ya," ucap Kenan. Sekarang mereka berdua ada di taman belakang rumah Kenan, duduk di ayunan yang ada di sana. Kenan tahu gadis itu merasa bosan berada di dalam. Makanya dengan cekatan Kenan membawa Inara ke sini. Melihat langit malam yang bertabur bintang, menikmati semilir angin yang berhembus mengenai kulit mereka. Kenan memperhatikan Inara dari samping. Gadis itu sungguh manis. Tak bosan mata memandang, Kenan memperhatikannya dengan senyuman yang tidak hilang dari bibirnya. Anak rambut Inara berterbangan hingga sedikit menutupi wajahnya. Kenan yang terus memperhatikan gadis itu pun merasa terganggu. Ini sungguh di luar kontrol. Kenan tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menyentuh gadis itu, walaupun sehelai rambut saja. Kenan menyampirkan anak rambut Inara ke belakang telinganya, masih dengan senyum yang tercetak di wajahnya. Inara pun refleks memegang ketika jari-jari Kenan tidak sengaja menyentuh kulitnya saat menyampirkan anak rambutnya ke belakang telinga. Inara tertunduk malu menahan senyumannya. Sebenarnya ia tahu kalau Kenan sejak tadi memperhatikannya dari ekor matanya. Cantik. Begitu ucap Kenan setelah tidak ada lagi sehelai pun rambut yang menghalangi wajah Inara dari pandangannya. Jantung Inara semakin berdegup kencang. Pipinya memerah. Ia memalingkan wajahnya berharap Kenan tidak melihat pipi merahnya sekarang. Ada sedikit rasa malu ketika Kenan mengatakan itu saat menatap wajahnya.
Inara tidak bisa menyembunyikan apa yang dirasakannya. Jadi kapan kita mau latihan lagi? Acaranya juga masih lama, jadi santai aja dulu. Acara memang masih 2 minggu lagi, jadi masih banyak kesempatan untuk mereka berlatih. Setelah itu mereka kembali terdiam, tidak tahu harus bicara apa, mulai dari mana. Keduanya menatap bintang di atas sana yang bersinar dengan terangnya. Nah, iya? Pernah pacaran gak? Inara menoleh menatap Kenan. Dengan ekspresi datarnya ia menggeleng. Kenan sempat terkejut walau tidak tampak. Ia tak percaya cewek semanis Inara tidak pernah pacaran. Pasti banyak lelaki yang mengejarnya. Gak pernah. Tanya Kenan memastikan dan Inara mengangguk. Kok gitu? Gitu gimana? Gue kira lu pernah pacaran. Inara hanya terkekeh. Yang ingin berteman dengannya saja tidak ada, apalagi menjadi pacarnya. Baru di SMA ini ia benar-benar rasakan memiliki teman. Gue dulunya gak punya teman. Baru sekarang gue punya teman. Kenan mengerutkan keningnya. Bagaimana Inara bisa tak memiliki teman, padahal tidak ada yang harus dijauhi olehnya. Bersamaan dengan waktu itu juga Inara bercerita pada Kenan tentang hidupnya yang tidak punya teman. Berlanjut juga dengan kisah yang dimiliki Kenan dalam hidupnya. Tak sadar acara telah selesai, bahkan mereka tidak menikmati acara inti di mana Mama dan Papa Kenan memotong kue. Tidak ada juga yang memanggil mereka ketika acara inti berlangsung. Inara dan Kenan masih berbincang-bincang di ayunan. Sesekali Inara tertawa dengan sedikit cerita lucu dari Kenan. Inara sadar cowok itu sangatlah asik diajak bicara. Tidak seperti cowok-cowok dalam novel yang dibacanya yang sok cool dan tidak peduli. Ternyata di sini dicariin dari tadi, ucap Diva ketika sudah berada di dekat mereka berdua. Dengan segera Inara berdiri dan tersenyum pada Mama Kenan. Sedangkan Kenan biasa saja. Diva membalas senyum Inara. Kemudian Diva mengajak keduanya masuk karena Inara sudah ditunggu oleh orang tuanya untuk pulang. Makasih ya udah dateng. Sering-sering main kesini kayak dulu. Kini keluarga Inara sedang berpamitan akan pulang karena telah larut malam. Insya Allah, kalau gitu kita pulang dulu ya. Inara pun mencium punggung tangan Diva. Setelah itu mereka pergi menuju mobil dan pulang ke rumah. Kamu lupa ya nak, kalau kita dulu sering kesini. Emang iya bun? Iyalah kamu itu sering main sama Kenan. Kalau tiap kali kita ke rumah itu dulu mereka juga pernah kok main ke rumah kita. Inara sama sekali tidak mengingatnya. Yang hanya ia ingat, ia memang mempunyai teman waktu kecil. Tapi ia tidak ingat anak kecil laki-laki yang menjadi temannya itu siapa. Wajarlah lupa, itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Kamu juga lupa ya, kalau kamu sama Inara itu teman kecil. Tanya Diva. Kini para tamu undangan telah pulang. Hanya menyisakan Diva, Kenan dan beberapa orang yang membantu membereskan sisa-sisa acara. Kenan sedikit tercengang mendengar mamanya mengucapkan bahwa ia dan Inara teman kecil. Ia pun tidak menyangka. Sering banget kok kalian main bareng tiap keluarga Inara ke sini. Kita juga pernah ke rumahnya. Tapi anehnya, Kenan pun lupa. Yang ia ingat hanya ia memiliki teman kecil perempuan tapi tidak tahu namanya. Dan ketika dirinya mengantarkan Inara pulang waktu itu, ia tidak sedikit pun mengingat kalau ia pernah bermain di rumah itu. Kenan tak menyangka jika perempuan kecil itu adalah Inara. Bersyukur sekali ia dipertemukan lagi dengan Inara. Sepulang dari sekolah ini, Kenan dan Inara kembali berlatih. Karena acara pensi tinggal beberapa hari lagi, mereka menuju studio yang kemarin menjadi tempat mereka latihan. Sengaja tak mencari tempat lain sebab mereka sudah nyaman di tempat itu. Alat yang disediakan pun cukup lengkap karena di studio musik kafe lain jarang ada yang menyediakan kajon.
sedangkan Inara menginginkan benda itu untuk dimainkannya. Ya udah di booking orang ya mbak, Tanya Inara lagi dan pelayan kafe itu pun mengangguk. Kini mereka berdua sudah ada di kafe yang kemarin mereka sewa studionya. udah di booking Nan, cari tempat lain. Tanyanya kepada Kenan, cowok itu hanya mengangguk. Kemudian mereka keluar dari kafe tersebut. Wajah Inara terlihat kecewa sekali. Ia sudah enjoy di tempat itu. Kajen yang dibelikan ayahnya waktu itu rusak, suaranya tidak merdu lagi saat dipukul. Kita ke kafe yang di mana ya? Keliling aja dulu. Sudah 2 kafe yang mereka datangi, tetapi sama saja tidak ada yang bisa mereka gunakan. Kafe pertama sudah di booking juga dan yang kedua tidak ada alat musik kajon. Gimana lagi nih, gue capek banget keliling nyari studio. Wajahnya tak secara tadi, sebenarnya ia tidak begitu lelah, ia hanya bete dari tadi tidak mendapatkan studio. Ya udah pulang aja, besok kan masih bisa latihan. Masih ada beberapa hari kok. Akhirnya mereka tidak jadi latihan hari ini. Inara pun tidak mood. Sekarang ia perlu beristirahat untuk memperbaiki moodnya yang tidak baik. Nan, stop Nan. Ia menepuk pundak Kenan untuk berhenti. Dengan kontan Kenan memberhentikan motornya di pinggir jalan. Kenapa? Itu tuh ada penjual es krim. Kesana yuk. Tanpa berpikir panjang, Kenan langsung membelokkan motornya menuju penjual es krim di depan taman itu. Mendengar suara binar Inara, ia menjadi tahu kalau gadis itu moodnya sudah kembali saat melihat es krim. Inara dengan lincah turun dari motor matic milik Kenan. Ia mendekati kedai es krim itu dengan wajah yang berbinar. Sejak kemarin-kemarin ia ingin es krim, tapi rasanya ia malas sekali berjalan untuk membeli. Dan hari ini baru kesampaian. Mas, es krim vanilanya 2 ya? Ucapnya pada orang yang menjual es krim. Kemudian ia duduk di kursi taman yang ada tidak jauh dari sana. Tak lama Kenan menyusul setelah memarkirkan motornya dengan benar. Ia duduk di samping Inara. Bersamaan dengan itu juga, penjual es krim itu memberikan es krim rasa vanila itu kepada Inara dan Kenan. Mereka berdua pun menerimanya dan yang membayarnya pun Inara. Udah biar gue aja yang bayar, waktu itu kan lu juga traktir gue di kantin. Ujar Inara sebelum Kenan angkat bicara. Kenan pun mengangguk tak enak. Mentraktir Inara waktu itu sungguh ikhlas. Tidak perlu Inara melakukan hal yang sama juga. Mereka menikmati es krim tersebut sambil memandang orang yang sedang berkunjung di taman itu. Banyak anak sekolah yang berjalan dengan pacarnya. Hari memang sudah petang, tapi anak sekolah masih ada yang berkeliaran tidak mengganti seragam sekolahnya. Seperti Inara dan Kenan saat ini. Lu kok pesenin gue rasa ini sih? Tanya Kenan. Inara refleks menoleh ke cowok itu, menatap es krim yang dipegang oleh Kenan lalu berlanjut menatap wajah cowok itu. Gue nggak tahu lu suka apa, jadi gue pesen sama kayak gue. Lu nggak suka ya? Ya udah biar di. Enggak kok. Gue suka banget malah. Gue gak nyangka aja lu tahu apa yang gue suka. Itu cuma nggak sengaja, gue lupa nanya ke lu mau rasa apa. Jadi gue pesen ini aja buat lu. Pesan rasa cinta buat kamu bisa gak sih? Batin Kenan berbisik, pikirannya mulai amburadul sekarang. Lu suka rasa vanila juga? Sama dong kayak gue. Kenan mengangguk dan batinnya pun kembali berbisik. Gak masukannya lu. Hari ini Kenan baper saudara-saudara. Harap dimaklumi jika batinnya berkata seperti itu. Sebenarnya ia ingin sekali mengungkapkan itu langsung dari mulutnya, tapi saat ini ia belum siap. Menunggu waktu yang tepat untuk menyatakan. Terjadi hening setelah itu. Inara maupun Kenan sudah terlarut dalam dunianya masing-masing, menikmati es krim vanila itu. Kenan berpikir sudah banyak sekali ia tahu tentang cewek di sampingnya ini, hampir keseluruhan mungkin. Karena cewek ini sangat terbuka tetapi susah ditebak olehnya. Pertama, Inara suka membaca novel. Kedua, Inara indigo. Ketiga,
Inara pandai bernyanyi sekaligus bermain alat musik. Keempat, Inara juga suka bercanda dan asik. Kelima, Kenan jadi ingat kalau gadis kecil yang dulu sering bermain di rumahnya adalah Inara. Dan yang hari ini Kenan ketahui lagi, Inara suka es krim vanila. Sedangkan Inara pun juga tak sedikit mengetahui tentang Kenan. Pertama, Kenan indigo. Kedua, Kenan pandai bernyanyi dan juga bermain alat musik walaupun tidak sebanyak dirinya. Ketiga, Kenan orangnya friendly. Keempat, dirinya dan Kenan pernah menjadi teman waktu kecil karena orang tua mereka yang saling kenal. Dan yang hari ini Inara ketahui lagi, Kenan suka es krim vanila sama seperti dengannya. Kenan sudah menghabiskan es krimnya sejak tadi, sedangkan Inara masih asik memakan es krimnya. Sebetulnya yang duluan habis adalah Inara, tapi cewek itu membeli lagi karena tidak cukup puas memakan satu es krim saja. Kenan memperhatikan Inara yang sedang makan es krim. Tak sengaja matanya melihat bibir Inara yang celemotan memakan es krim. Dengan cekatan Kenan membersihkannya dengan ibu jari. Merasakan Kenan yang menyentuh sudut bibirnya membuat Inara memberhentikan aktivitasnya. Ia cukup terkejut dengan itu, dadanya berdegup melihat wajah Kenan sedekat ini. Wajah Kenan bertambah berkali lipat tampaknya jika dilihat dari jarak seperti ini. Bisa dirasakannya hembusan napas Kenan yang berbau es krim vanila bekas ia makan tadi. Pandangan keduanya bertemu 2 detik setelahnya mereka kembali dengan posisi awal. Lupa kalau di sini banyak orang dan tidak mungkin mereka membuat malu. Kenan menggaruk tengkuknya yang tak gatal, merasa salah tingkah karena kejadian tak sengaja tadi. Inara pun begitu, ia tidak kuasa menahan dadanya yang seperti diterbangi kupu-kupu. Tak disangka juga, ternyata ada yang memperhatikan mereka. Sepasang suami istri yang duduk di seberang mereka sedang tersenyum melihat ke arah mereka. Kenan menjadi tambah malu. Ia tidak mau dicap sebagai anak kurang ajar karena tidak sopan di depan umum. Tapi yang tadi itu benar-benar di luar kontrol. Ketika melihat sudut bibir Inara celemotan dengan es krim, ia dengan cekatan membersihkannya. Mungkin sepasang suami istri itu sedang mengingat masa muda mereka, di mana mereka sedang berpacaran. Tetapi Kenan dan Inara tidak berpacaran. Tapi mungkin nanti. Tunggu saja. Ayo pulang, ajak Kenan setelah dilihatnya Inara sudah menghabiskan es krimnya. Inara pun mengangguk. Beberapa menit setelahnya, mereka pun melaju meninggalkan taman kota itu.